Assalamualaikum. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama Bu Yuni. Jangan bosan ya untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Oh ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari adalah tema 3, makanan sehat, subtema 1, dan pembelajaran yang ketiga. Nah anak-anak, coba kalian baca teks berikut ini. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, bacaan di atas sangat menarik bukan? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, betul. Itu adalah gambar petani. Proses apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, proses yang terjadi adalah interaksi manusia dengan lingkungannya. Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Tentu saja petani dan sawah. Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Ya, tentu saja. Dalam proses tersebut, petani berinteraksi dengan sawah. Petani mengurus sawahnya agar padinya kelak bisa untuk dikonsumsi masyarakat banyak. Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Contoh interaksi sosialnya adalah ketika petani hendak panen. Petani akan membutuhkan bantuan orang lain untuk membantunya memanen padi. Karena dia kalau panen tidak mungkin sendiri ya. Apalagi kalau banyak. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi antar individu, misalnya ibu pergi ke warung untuk membeli sayuran. Nah, berarti ibu sedang berinteraksi dengan pedagang. Contoh individu dengan kelompok, misalnya kalau anak laki-laki nih pergi ke masjid. Nah, Pak Ustadznya itu sedang memberikan ceramah. Berarti Pak Ustadz sedang berinteraksi dengan sekelompok. Nah, untuk contoh interaksi kelompok dengan kelompok, misalnya pertandingan sepak bola antar kedua tim. Nah, itu contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya gunung, sungai, rawa. Nah, contoh interaksi dengan lingkungan hidup, misalnya kalian menanam pohon di rumah. Nah, berarti kalian sedang berinteraksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini.
Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan ini, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Bisa kalian sendiri lihat ya. Dalam iklan tersebut ada kandungan singkong per 100 gram. Per 100 gram singkongnya itu mengandung beberapa macam ya, bisa dibaca. Nah, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, di situ sudah dijelaskan. Kita bisa lihat ada kata kuncinya ya. Nah, sekarang tugasnya coba kalian identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Kalimat iklannya apa, kata kuncinya apa, observasi gambarnya seperti apa. Dijelaskan ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.